4, 3, 2, 1, go. Sudah mendapatkan izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatannya untuk ikut sidang. Apakah bisa Pak Dr. Insinyur Iwan Ratman bisa bergabung? Iya, bisa. Siap. Bisa, ya Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diperkenalkan Pak. Iya. Coba. Ya. Nama saya Nama Dr. Irwan Ratman, MSc PE. Baik. Bapak mengajukan permohonan ya nomor 125. Silakan disampaikan permohonannya singkat-singkat saja, nanti kami akan melakukan saran perbaikan atau penasihatan jika permohonan masih ada beberapa catatan dari kami dari majelis hakim. Silakan Pak. Baik, kami baca Bapak. Itu sengaja menuangkan pasti teguh kakaknya untuk menguji reaksinya. Saat kakaknya tidak marah, dia Suaranya oke. Silakan. Bapak yang membacakan sendiri ya Pak, pelan-pelan ya, jangan orang lain ya. ya, oke. Pelan-pelan Ini- ya Bapak, meskipun katanya lagi tidak sehat tenggorokannya atau apa. Iya, ini lagi Tenggorokan. sedikit. Ya pelan-pelan Pak. Ya, ada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Dr. Insinyur Iwan Ratman, MSc PE. Ya Pak Iwan, sebentar. Bapak tidak harus dibacakan secara keseluruhan, sampaikan saja poin-poinnya Pak. Yang penting-penting Iya. saja pokoknya apa, nanti ditutup dengan petitumnya. Petitum itu hal-hal yang dimohonkan Bapak itu. Silakan. Ya, baik. Ya, pemohon mengajukan permohonan karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh penerapan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, khususnya dalam aspek penyitaan harta yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Permohonan ini diajukan dalam rangka pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, khususnya pasal 18 ayat 1. Kedudukan hukum pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 PUU Des 3 2005 yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan. Pemohon dalam hal ini adalah warga negara Indonesia yang sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengalami kerugian konstitusional langsung akibat penerapan pasal 18 ayat 1 Tipikor, khususnya terkait penyitaan terhadap harta yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, termasuk milik pihak ketiga, yaitu istri dan anak yang tidak terlibat dan beritikat baik. Dengan demikian, pemohon memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan ini. 3 alasan permohonan.
Pasal 18 ayat 1 membuka ruang penyitaan terhadap harta yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini dalam praktek telah diterapkan terhadap aset milik pihak ketiga, istri atau anak, diperoleh jauh sebelum tempus delicti, tidak terbukti berasal dari hasil tindak pidana, namun tetap disita untuk membayar uang pengganti. Norma ini mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dijamin dalam UUD 45, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, hak milik yang tidak dapat diambil secara sewenang-wenang, pasal 28G, hak atas perlindungan keluarga, pasal 28B ayat 1. Selain itu, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor juga membuka ruang terjadinya double punishment, yaitu dijatuhkannya pidana tambahan berupa uang pengganti aset recovery, sekaligus pidana tambahan tanpa pembatasan dan mekanisme proporsionalitas. Dalam praktek, hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, proporsionalitas, dan asas ultimum remedium. Ketentuan ini tidak memberikan batas yang jelas antara pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga memungkinkan pemidanaan berlapis, pidana badan dan penyitaan yang tidak berkeadilan, terutama terhadap harta yang secara umum bukan hasil tindak pidana dan bukan milik terpidana. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan pasal 18 ayat 1 seharusnya dimaknai secara konstitusional sebagai tidak berlaku terhadap harta yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, tidak dapat diterapkan bersamaan dengan pidana badan kecuali dengan pembuktian dan alasan hukum yang jelas, tidak dapat menyita harta milik pihak ketiga, istri, anak, atau pihak lain yang beritikat baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana, karena harta tersebut bukan objek pidana pengganti. Jurisprudensi yang mendukung permohonan: 1. Putusan MK nomor 003/PUU-4/2006 menegaskan bahwa hak milik adalah hak konstitusional yang hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum secara proporsional dan untuk kepentingan umum. Pelan-pelan, gak usah cepat. Yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana, apalagi milik pihak ketiga, bertentangan dengan prinsip ini. Kedua, putusan MK nomor 77 PUUD 9 tahun 2011 menyatakan bahwa hanya pihak yang terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dikenai pidana. Maka penerapan pasal 18 terhadap harta pihak lain tanpa pembuktian jelas bertentangan dengan prinsip due process of law. C. Putusan MA nomor 1294/Pitsus/2014 menjadi presiden penting bahwa penyitaan terhadap harta milik istri terdakwa harus dibatalkan karena tidak ada bukti bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Mohon izin. Tuh, jelas. Ya, Saya, nggak usah, teman nggak, saya yang iya saya santai baca saja. Hah? Gimana Pak? Boleh tidak teman saya yang baca? Enggak, sedikit lagi. Habis. Bapak baca petitum terakhir itu Bapak sendiri. Tinggal petitumnya Pak. Pelan-pelan. Ya, Bapak sendiri itu. ya. Ya. Pelan-pelan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan: 1.
menyatakan bahwa pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai dapat diterapkan terhadap harta yang bukan milik terpidana atau terhadap harta yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana. 2. Menyatakan bahwa pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally konstitusional, sepanjang tidak dimaknai bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan atas harta yang terbukti secara sah dan meyakinkan berasal dari hasil tidak pidana korupsi dan tidak dapat dijadikan dasar eksekusi penyitaan terhadap harta pihak lain. 3. Menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor tidak dapat dikenakan bersamaan dengan pidana tambahan, pidana badan tambahan, dan hanya dapat dikenakan salah satu kecuali apabila terbukti secara sah bahwa terpidana menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. 4. Menyatakan bahwa pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor harus dimaknai bahwa pelaksanaan aset recovery tidak dapat merugikan hak pihak ketiga yang beritikat baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana, serta harta milik pihak ketiga tersebut tidak dapat disita untuk tujuan pembayaran uang pengganti. Demikian permohonan ini disampaikan, pesan harapan pemohon agar Mahkamah yang mulia berkenan mengabulkan seluruh permohonan ini untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional pemohon. Bandung, 25 Juni. Hormat kami, Dr. Insinyur Iwan Ratman, MSCPE. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak. Baik, sekarang untuk giliran Majelis Hakim memberikan catatan-catatan berupa penasihatan atau saran-saran yang mungkin berkaitan dengan permohonan ini perlu ada perbaikan atau dilengkapi atau hal lain yang bisa diberikan oleh Majelis Hakim agar permohonan ini bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.